berbicara seperti yang ia katakan dari kalangan salaf, atau tidak ada sama sekali. Wa hadza ma hadzartu minhu marrat. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan katakan, wa hadza ma hadzartu minhu marrat. Inilah yang sering aku ingatkan berulang kali. Aqulu la tuhaddithu ijtihadat. Maka ia katakan, Syekh Shalih Al-Fauzan katakan, la tuhaddithu, dengan engkau membuat ijtihadat, ya, ijtihad yang baru, wa ara, dan pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapat, wa aqwalan, dan perkataan-perkataan, wa ibaratan lam tusbaqu ilaiha, ya, dan ibarat-ibarat yang tidak pernah ada dari kalangan salaf. Maka jangan kau buat hal tersebut. Khudul qudwah minas salaf wa min kalamis salaf. Dan kita diperintahkan hanya untuk mengikuti, ya, berqudwah, ya, mengikuti suri tauladan kita, para salaf, para pendahulu kita, ya, para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengikuti mereka, as-salaf. Wa min kalamis salaf, dan perkataan-perkataan salaf. Walau ataita bi syai'in lam tusbaq ilaihi fa innahu yakunu sududan. Dan ketika kita datangkan sesuatu yang mana itu tidak ada, ya, tidak ada dan tidak dikenal di eranya salaf, maka akan terjadi sudud, yaitu akan terjadi kerancuan di dalam beragama. Agama nanti akan rusak. Karena tolak ukurnya kebenaran ialah kita kembali kepada salaf. Makanya manhaj salaf, ya, cara beragama, bermetode sesuai dengan yang datang dari salaf, yaitu generasi terbaik umat ini. 3 generasi terbaik umat ini, yang mana Nabi SAW telah memuji 3 generasi tersebut. Di dalam hadisnya Nabi katakan, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kalian adalah generasiku, yaitu para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi selanjutnya yaitu tabi'in, kemudian generasi selanjutnya yaitu atba'u tabi'in. Wa khataruhu aktsaru min naf'ihi. Tentunya ketika seseorang tidak mengambil qudwah, tidak menjadikan contoh para salaf, maka kehancurannya itu akan lebih besar daripada manfaatnya. Ketika seseorang meninggalkan perkataan salaf, tidak kembali kepada salaf, maka kerusakannya akan lebih besar daripada kebaikannya. Fakalamus sahabatu huwal mizan. Dan tentunya perkataan sahabat adalah sebagai mizan, yaitu timbangan, ya, barometer, sebagai tolak ukur suatu kebenaran. Li'annahum talamidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kita ketahui bahwasannya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah murid-muridnya Rasul, yang mereka langsung belajar dengan Rasul. Dan mereka lah yang paling dekat dengan kebenaran. Makanya perkara agama harus kita kembalikan kepada pemahaman mereka. Yunzar qawluhum fil ayati bima fassaruha. Makanya dilihat, ya, bagaimana para sahabat menafsirkan sebuah ayat. Wa fil hadisi bimadza syarahuhu. Dan bagaimana para sahabat sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebuah hadis. Ta'khudhu min kalamihim wa tafsirihim li'annahu aqrabu ila al-haq. Ya, kita ambil perkataan para sahabat tersebut. Kita ambil bagaimana para sahabat itu menafsirkan sebuah ayat, li'annahum aqrabu ila al-haq. Ya, karena para sahabat ialah orang yang paling dekat dengan kebenaran. Mimman ja'a ba'dahum, setelah orang-orang yang datang setelah mereka. Li'annahum talamizu Rasul, karena para sahabat adalah murid-muridnya
Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa sami'u ta'wila wa tafsira min ar-rasul, dan mereka langsung mendengar penafsiran, ya, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa talaqawhu minhu, mereka langsung bertalaqi, ya, langsung duduk bermajlis dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka lah orang yang paling dekat dengan kebenaran. Wahum aqrabun nas ilal haq, maka mereka lah orang yang paling dekat dengan kebenaran. Wala ibrata biqauli man yaqul, maka tidaklah, ya, tidak ada nilainya, tidak ada ibrah bagi orang yang mengatakan inna sahabata la ibrata bihim, bahwasannya sahabat itu tidak ada bedanya dengan kita. Hum rijalun walahum afkaruhum, yang mereka itu adalah laki-laki, kita juga laki-laki. Para sahabat memiliki pemahaman, ya, pendapat tentang agama, memiliki pemikiran-pemikiran tentang agama. Wa nahnu rijalun, maka ada juga yang mengatakan, ya, kita juga rijal, kita adalah laki-laki. Walana afkaruna, dan kita juga memiliki pemikiran-pemikiran. Waz-zamanu taghayyar, adapun zaman telah berubah. Ini bahaya sekali perkataan seperti ini. Ada yang menganggap bahwasannya dirinya tidak ada bedanya dengan para sahabat. Yang katakan dirinya adalah seorang laki-laki yang bisa memiliki pemikiran-pemikiran tentang agama, begitu juga para sahabat. Padahal kita ketahui bahwasannya sahabat adalah orang yang paling dekat dengan kebenaran, sedangkan ia siapa? Kenapa ia berani mengatakan bahwasannya dirinya dengan para sahabat tidak ada bedanya? Dan dengan alasan bahwasannya zaman telah berubah. Maka kita katakan fad-dinu baqin ila an taqum as-sa'ah. Adapun agama ini akan tetap ada, akan tetap kekal sampai datangnya hari kiamat. Wala yataghayyaru bitaghayyuriz zaman. Tentunya agama ini tidak akan berubah meskipun zamannya telah berubah. Wa huwa syamilun liz-zamani wal makan. Adapun agama ini syamil, ya, meliputi liz-zamani wal makan. Artinya agama ini sesuai dengan waktu dan tempatnya. Wa innamal ladzi yataghayyar al-ijtihadat al-bashariyah. Adapun yang berubah ialah ijtihad para ulama, ijtihad manusia, allati tukhti'u wa tusib, ya, yang mana ijtihad tersebut bisa saja salah dan bisa saja benar. Amma dinu nafsuhu fala yataghayyar. Adapun agama, maka agama ini tidak akan berubah, li'annahu salihun likulli zamanin wa makanin. Karena agama ini, ya, agama ini sesuai, tepat, ya, di zamannya, baik hari ini dan yang akan datang. Li'annahu tanzilun min hakimin hamid. Karena agama ini diturunkan oleh Al-Hakim, yaitu Allah yang Maha Bijaksana. Kemudian Al-Hamid, yaitu Allah yang Maha terpuji. Maka tentunya agama ini salihun likulli zaman. Ya, agama ini akan tetap sesuai, ya, dengan zamannya. Walihada yusuna wa yaqulun. Maka dari itu para salaf, ya, berwasiat mengatakan bahwasanya alaikum bil kitab. Maka kalian harus berpegang teguh dengan Alkitab was sunnah, dan dengan sunnah. Tidak cukup di situ saja. Kemudian bifahmi salafus salih, dengan pemahaman para salafus salih. Kita harus memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman as-salafus salih. La tuhdits fahman min 'indik. Jangan engkau buat-buat pemahaman dari dirimu, atau min 'indil mutaakhirin, atau dari orang yang datang setelah para salaf. Kemudian
perkataan Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, qauluhu au ahadun minal ulama. Ya. Sebelumnya kita katakan jangan terburu-buru untuk mengambil perkataan seseorang yang berbicara tentang agama meskipun perkataannya tersebut membuat kita terpukau dengan kata-katanya. Sampai kita teliti dulu perkataannya. Au ahadun minal ulama. Apakah ada salah seorang ulama yang berbicara seperti yang ia katakan? Ya. Kemudian disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, qalahu ahadul ulama al-mu'tabarin. Ya. Apakah ada salah seorang ulama, ya, al-mu'tabarin, yang memang diakui keilmuannya, minal a'immatil ladzina yasiruna ala manhajis sahabah, yaitu para imam-imam, para ulama yang mereka berjalan di atas manhajnya para sahabat. Ala manhajus sahabati Rasul sallallahu alaihi wasallam, di atas manhajnya, metode cara beragama yang sesuai dengan cara beragamanya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum ar-ruwatu 'anil sahabati was-sahabatuhum ruwatu 'anil Rasul. Karena para imam-imam tersebutlah, ya, para imam, para ulama al-mu'tabar, ulama-ulama yang diakui keilmuannya, yang mereka berjalan di atas manhaj salaf, ya. Mereka lah yang meriwayatkan, ya, ilmu-ilmu tersebut dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkataan beliau, qauluhu fa in asabta fihi atharan anhum fatamassak bihi. Dan apabila kita atau engkau jumpain adanya athar, adanya riwayat anhum, dari para salaf yang berbicara seperti yang ia katakan, fatamassak bihi, maka berpegang teguhlah dengan perkataan tersebut, berpegang teguhlah dengan riwayat tersebut. Idza wajadtahu muwafaqan liqaulihim fatamassak bihi. Dan apabila engkau dapati perkataannya, yakni orang yang berbicara tentang agama tersebut, ya, sesuai dengan riwayat yang datang dari para salaf, fatamassak bihi, maka berpegang teguhlah dengan perkataan tersebut. Kemudian qauluhu wala tujawizhu li syai'in, dan jangan engkau tinggalkan perkataan tersebut. Maksudnya ialah wala tujawiz qaul as-salafi li ra'yi fulanin wa fulanin. Ya, jangan engkau tinggalkan perkataan salaf tersebut, perkataan yang datangnya dari salaf, dengan engkau ambil perkataan fulan, ya. Engkau lebih memilih perkataan fulan dibandingkan engkau ambil perkataan para salaf. Mimman ja'a ba'dahum, yaitu engkau ambil perkataan orang, ya, dan engkau tinggalkan perkataan salaf, ya, maka ini akan berbahaya bagi pelakunya. Kemudian perkataan Imam Al-Barbahari selanjutnya ialah wala takhtar alaihi syai'an, dan janganlah engkau pilih perkataan tersebut, ya. Dan kemudian engkau tinggalkan perkataan salaf, fatasqutu finnar, maka engkau akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala takhtar ala ma jaa 'an salaf syai'an mimma jaa bihi al-mutaakhirun fatasqutu finnar, dan janganlah engkau ambil, engkau lebih memilih, ya, perkataan selain perkataan salaf, ya, dari orang-orang yang datang belakangan, al-mutaakhirun, fatasqutu finnar, ya, dan engkau akan terjerumus kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih memilih perkataan kiainya dibandingkan perkataan yang datang dari Rasul, perkataan yang datang dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dari para kalangan salaf. Maka ini sangat berbahaya. Li'annaka khalafta tariqal jannah,
Apa kita katakan ini sangat berbahaya? Karena engkau telah menyelisihi tariqal jannah, ya, jalan menuju surga. Wa tariqal jannah huwa ma alaihi. Adapun jalan menuju surga yaitu sebagaimana yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa, ya, ayat 69, alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Adapun orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya, minan nabiyyin, yaitu mereka para nabi-nabi, wasiddiqin, yaitu orang-orang yang jujur, wasyuhada, yang orang-orang yang syahid, wassalihin, dan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, itulah sebaik-baik teman. Hada huwa tariqul jannah. Inilah yang dikatakan sebagai jalan menuju surga. Wa ma khalafahu fa huwa tariqun nar. Adapun yang menyelisihi maka itu adalah tariqun nar, jalan menuju neraka. Wallahu jalla wa ala yaqul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dan janganlah engkau ikuti jalan-jalan selain jalan yang lurus tersebut, fatafarraqa bikum, maka kalian akan terpecah an sabilihi, dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga disampaikan, ya, di dalam hadis oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala khatta lana Rasul sallallahu alaihi wasallam khattan wa qala hada sabilullah, thumma khatta khututan an yaminihi wa an yasarihi wa qala hadhihi subulun. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambar sebuah garis. Kemudian Nabi katakan hada sabilullah, inilah jalan Allah. Nabi membuat satu garis. Kemudian summa khatta khututan. Kemudian Nabi membuat garis-garis, ya, di antara garis yang lurus tersebut. An yaminihi, di kanannya, wa an yasarihi, dan di kirinya. Wa qala, kemudian Nabi katakan hadhihi subul, ala kulli sabilin syaitanun yad'u ilaihi. Di setiap garis-garis itu yang banyak tadi ada syaitan yang menyeru kepadanya. Makanya jalan yang lurus itu hanya satu. Adapun jalan-jalan selain itu adalah jalan syaitan, ya, yang mana syaitan menginginkan kita untuk terjerumus kepada nerakanya Allah. Kemudian Syekh katakan sabilullahi wahid, ya. Adapun jalan Allah itu hanya satu. Amma ghairuhu fahiya subulun katsira. Adapun jalan selain itu, jalan yang lurus, ya, maka itu adalah jalan-jalan yang begitu banyak. Kullu syaitanin lahu sabilun wa lahu tariqun min syayatinil insi wal jin. Ya. Setiap syaitan memiliki satu jalan, ya, yang mana syaitan-syaitan tersebut yang menyeru manusia, ya, menggoda kita agar kita berada di jalannya, jalan yang tidak lurus, ya, jalan kesesatan. Fahiya turukun katsirah, ya, kita ketahui bahwasanya jalan-jalan tersebut, jalan-jalan syaitan tersebut sangatlah banyak. Fahiya turukun katsiratun tuqi'u man yaslukuha fi hayrah, sehingga kita, ya, ketika berjalan di atasnya, saking banyaknya jalan-jalan kesesatan hari ini, banyaknya firqah-firqah, ya, apabila kita berada pada firqah-firqah tersebut membuat kita hayrah, yang membuat kita pusing. Hari ini ketika kita tidak belajar agama, ya, sesuai dengan manhaj salaf, ya,
Kita tidak kembalikan pemahaman beragama dengan pahamnya para salaf. Itu membuat kita pusing dalam beragama. Hari ini begitu banyak firqah-firqah, ya, kelompok-kelompok, ya, jalan-jalan syaitan, kelompok-kelompok yang membingungkan umat dengan membawakan, ya, pemahaman-pemahaman agama yang menyulitkan bagi pemeluknya untuk memahaminya. Adapun pemahaman yang dibawakan oleh para salaf adalah pemahaman yang begitu mudah, ya. Mudah kita pahami dan memudahkan kita dalam beragama. Lakin as-siratal mustaqima wahidun. Ya. Kita katakan tadi begitu banyaknya jalan-jalan syaitan, ya, yang membuat kita bingung, ya, apabila kita berada di jalan tersebut. Lakin as-siratal mustaqima wahidun. Adapun siratal mustaqim, ya, jalan yang lurus itu hanya satu. Laisa fihi ikhtilaf, ya, tidak ada selainnya. Wala tadhi'u idza salaktahu abadan, dan engkau tidak akan celaka apabila engkau berjalan di atas jalan yang lurus tersebut. Baik. Jadi inilah jalan yang lurus, ya. Sabilullah, jalan yang lurus, jalan pemahaman yang datangnya dari para salafus salih. Sehingga ketika kita berada pada jalan tersebut, beragama di atas manhaj, metode yang lurus tersebut, maka kita akan mudah memahami agama ini. Baik, para jamaah sekalian, pada poin yang ke-8 ini sudah selesai. Kita akan buka tanya jawab terlebih dahulu. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan kepada poin ke-9. Dan pada pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sini dan kita akan buka sesi tanya jawab. Ya, kepada para jamaah kita persilakan. Apa yang disampaikan oleh di modal bertentangan dengan yang namun kita ambil yang yang mana atau bolehkah kedua-duanya pemahaman sahabat yang Rasulullah bisa kita gunakan atau yang sahabat tetap harus kita tinggalkan wajib atau contoh gini, Rasulullah SAW gitu kan dapat dua ayat sahabat kan kalau pemahaman sekarang boleh 20 boleh sahabat karena Rasulullah apakah boleh seperti itu atau tidak bisa karena Rasulullah harus semua boleh tinggalkan. Baik, artinya ada, ya, pemahaman yang datangnya dari sahabat dan ada juga yang datang dari Rasul langsung, gitu ya. Tentunya, ya, kita berpegang teguh dengan hadisnya Rasul juga. Rasul katakan apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kan jelas sudah, kan?
Kita harus berpegang teguh kepada siapa? Sunnahku, ya sunnah Rasul. Khulafa Rasyidin siapa? Para sahabat. Kalau itu datang dari Umar, itu sunnah memang. Itu nggak ada bertentangan tentunya. Berarti boleh kedua-duanya. Boleh. Cuman lebih afdolnya Enggak, dua-duanya sunnah. Sama aja kan itu satu kalimat ya. Nggak ada pembeda. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Nggak ada di situ dikatakan hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Kemudian setelahnya baru sunnah. Nah, seperti itu. Yang jelas Nabi katakan ya harus berpegang teguh kepada sunnah beliau dan sunnah sahabat. Karena sunnah sahabat adalah dalil. Ya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid kan. Pegang teguhlah sunnah tersebut dan gigitlah dengan gigi geraham. Seperti itu. hujah. Ya, ketika namanya antabiut dengan Rasulullah sudah mengatakan generasi setelahnya, maka boleh jauh kan jadi hujah beberapa kebetulan ini dikerjakan oleh tabi'in. Contoh, tadi dia memang dia bertabrakan, artinya contoh Rasul sama dalam perkara yang ada perkara kalangan itu kan yang melakukan zikir secara berjamaah dan yang membawakan imam ini. Padahal Rasul contoh dari Rasulullah dalam hal aja kan ada dari kalangan tabi'in yang melakukan zikir jamaah itu. Dan mereka sebutkan nama imam di kalangan tabi'in tersebut. Itu macam mana tu hujah? Hadis yang dikatakan tabi'in tadi. Karena seharusnya kita yang Rasulullah harusnya kan. Generasi Khulafaur Rasyidin, kemudian generasi tabi'in, kemudian generasi tabi'in. Mereka berhujah kalau ke sahabat oke. Ada satu. Kalau sahabat dari satu perkataan dengan Rasulullah, sahabat. Saya katakan. Ketika tabi'in masih dalam kata dengan satu Ya tentunya begini ya. Ya kalau memang ada kasus yang terjadi seperti itu, ya ada memang yang mengatakan seperti itu, ya kita harus tahu dulu nih siapa yang mengatakan kan. Nah, kalau cuma hanya asumsi, ada yang mengatakan, kita kan nggak jelas juga kan. Seandainya beliau katakan, oh di generasi tabi'in ada fulan, kita bisa cek. Tapi kalau yang bapak tanyakan ini kan kita nggak bisa nih. Ya makanya tadi kan, makanya Imam Al-Barbahari katakan apa? Kalau ada perkataan jangan diambil dulu, harus kita cek. Ini siapa nih yang berkata kan? Kita harus cek dulu nih. Nah, kan Nabi sahabat dan tabi'in sahabat kan semua yang masuk dalam semua salaf. Kalau mereka tidak ikut seperti zaman akan Jahmiyah, zaman mereka salaf jelas tidak dan mereka sama Jahmiyah. Bukan karena masuk dalam 100 tahun jadi kalau salaf. Yani tabi' yang ikut sahabat, murid sahabat. Sahabat. Dan yang orang di zaman itu sahabat mereka tidak ada. Nah, saya. Ya begitu juga. Ya 3 generasi tadi ya.
kita katakan ya para sahabat, ya kan? Kemudian tabi'in, ya tabi'in yang mengikuti pahamnya sahabat itu. Atba'ut tabi'in yang ikut juga pahamnya para tabi'in dan para sahabat. Adapun di generasi itu ada juga ahlul dhalal. Ada juga ahli kesesatan. Jadi kalau kita terus kembalikan, oh di zaman itu ada yang melakukan hal ini, itu nggak jadi hujah. Karena hujahnya harus kita kembalikan, nah kepada pemahaman yang datangnya para sahabat kan seperti itu. Apa yang jika perkataanku menyisihi apa yang ada di kuburan ini, maka tolaklah perkataanku, ambillah yang hujah kita terhadap mereka. Imam Syafi'i bisa jadi salah. Kesalahan Imam Syafi'i dalam hujah itu mereka jadikan dalil. Sementara kan Imam tabi'in masih kan bersanad pada ahli salaf, maksudnya dia tak masalah. Karena tentang ini perkataan Imam Syafi'i. Berhujah dengan perkataan Imam Syafi'i. Jadi dalam hujah kita itu perkataan Imam Syafi'i tentang mengatakan bahwa apabila perkataannya menyisihi itu dari ya artinya gini, Imam Syafi'i tentu tidak maksum. Yang maksum itu Nabi. Ya. Makanya Imam Malik, kalau anak tidak salah ya, Imam Malik pernah mengatakan kullun yu'khadhu min qawlihi wa yutrak wa yurad. Semua orang boleh diambil dan ditolak perkataannya, illa sahib hadzal qabr, kecuali ini penghuni kubur ini. Menunjuk kepada siapa? Kuburan Nabi. Imam Syafi'i bisa diambil perkataannya kalau sesuai dengan pemahaman salaf, bersanad, benar, para sahabat sepaham dengan beliau. Adapun beliau tidak maksum, beliau beristihad. Ya kita muliakan beliau ulama, ya tentunya. Tapi bisa aja beliau salah. Bahkan perkataan Imam Syafi'i yang terkenal apa coba? Idza sahha al-hadis fa huwa madhhab. Apabila suatu hadis itu benar, itulah madhabku. Berarti kan Imam Syafi'i tidak menginginkan dirinya dijadikan dalil ya secara mutlak. Kita tuh harus kembali kepada Nabi, dalilnya itu hadis kan. Kemudian juga perkataan beliau apa coba? Idza khalafa qaula Rasul fadribu biqauli inda 'ardil haid. Apabila ada perkataanku yang menyelisihi ya, perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa? Lemparlah perkataanmu ke dinding. Artinya bisa aja beliau salah memang. Makanya orang yang berdalil dengan Imam Syafi'i ini kurang tepat, karena beliau tidak maksum. Makanya harus ya kembali kepada dalil yang datangnya dari Rasul, dari para sahabat seperti itu. Kalau umpamanya ada orang yang sudah belajar nggak, kemudian dia menyelisih, kita sudah ingatkan, namun dengan alasan macam bisa untuk tidak menyelisih, contohnya ketika sikapnya bisa ditolerir, memang tidak bisa ditolerir. Iya. Artinya yang penting sudah kita sampaikan. Nah, dia juga haji, dia tahu itu. Kan kewajiban kita itu hanya menyampaikan. Adapun yang bersangkutan, ya itu udah di luar kendali kita. Ya, kita punya kewajiban untuk menyampaikan. Tapi pada prinsipnya tak bisa ditolerir. Iya, artinya ya sebisa mungkin harus kita sampaikan, ya harus kita dakwahi kan gitu. Ya. Adapun hasilnya nanti ya itu di luar kendali kita kan. Ya, maksudnya kata cara dia tuh yang dia bilang kan rumah kita, istilahnya dia semacam tidak menerapkan ilmu, dia sudah tahu nih. Nah, ini jemaahnya
tapi tetap aja bisa ditolerir kan maksudnya. Iya. Kalau yang bersangkutan sudah memiliki ilmu, tentunya ya dia akan berdosa tentunya, karena dia sudah mengetahui kebenaran. Kenapa ya tinggalkan kebenaran kan? Makanya dikatakan, kalau kita tinggalkan kebenaran tersebut, apa kata Imam? Wala tujawizhu li syai'in, dia tinggalkan kebenaran tersebut, fatasqutu finnar, nanti kamu masuk neraka. Kan gitu. Kalau udah belajar, sudah ngaji, ya sudah tahu, ya harus diamalkan. Walaupun resikonya nanti dia mau di situ. Ya itu resiko. Ya kita harus, kan Nabi juga katakan di dalam hadis, al-qabidu ala dini ayati ala nasi zamanun, al-qabidu fi dinihi kal-qabidi ala al-jamrah, kan gitu. Orang akan datang suatu zaman di mana orang yang berpegang teguh dengan agamanya seakan-akan ia menggenggam bara api. Ya seperti itu, ada konsekuensi tentunya. Ya tapi kita harus ya tegarlah. Namanya kita di atas kebenaran, ya kita harus sabar dengan itu dan harus tetap kita sampaikan kebenaran. Ya kan? Jangankan kita, ya kita di mutaakhir, ya, orang-orang yang belakangan datangnya. Nabi-nabi itu dakwah, dilempari batu. Ya kita kalau dakwah nggak dapat konsekuensi dari masyarakat, ya nggak dakwah itu namanya di rumah, kan gitu. Ya para nabi pengikutnya juga sedikit. Bukan berarti dakwanya juga sukses kan gitu. Ya kita tetap harus sampaikan kebenaran meskipun ya ada yang menerima dan ada yang menolak kan gitu. Baik, barakallahu fikum. Nah, berhubung waktu sudah habis, kita cukupkan kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.